Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan seorang kawan tentang bagaimana memparalel pompa. Namanya paralel itu tentu saja lebih dari satu ya. Paralel itu hubungan sejajar ya kawan-kawan. Pompa ini bisa diparalel ya, entah 2, 3 dan seterusnya. Puluhan bahkan ratusan pun bisa, terserah aja ya. Pada intinya gini kawan-kawan, paralel pompa itu adalah bertujuan untuk menambahkan kapasitas pompa gitu ya. Nanti kita akan bahas dengan gambar ya kan. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan bahwa paralel pompa ini merupakan jawaban yang dulu saya pernah buat sebuah postingan seperti ini. Ya, dulu saya tanyakan solusi apa yang kawan-kawan tawarkan kalau misalkan ada penggunaan satu pompa kecil tapi dipakai untuk 6 rumah atau bahkan lebih gitu ya. Kalau pompa kecil ya kawan-kawan yang 125 watt itu ya, dia kan paling bisa menyuplai air itu 30 liter per menit gitu ya. Nah, itu kalau dipakai untuk 6 rumah, kemudian mereka mandi bersamaan di rumah masing-masing ya, bukan mandi sama-sama. Mandi di rumah masing-masing, maka airnya itu akan dapat kecil ya kawan-kawan, sehingga kalau dipakai mandi nggak nyaman gitu. Nah, akhirnya apa? Kalau satu pompa hanya 30 liter per menit, maka kalau 2 pompa maka hasilnya bisa 60 liter per menit. Nah, bagaimana cara merangkainya? Nanti ayo kita pelajari. Kemudian mungkin nanti akan ada yang bertanya, loh Pak, kalau pompanya 2, kalau pas dipakai bersama-sama 6 kamar mandi sekaligus, ya memang nyaman gitu ya. Tapi kalau nanti yang pakai hanya 1 orang gitu, ya kan, yang buka hanya 1 keran, nanti mubazir dong Pak. Masa hanya butuh 1 keran aja sampai nyala 2 pompa. Nah, ini kawan-kawan, nanti saya akan sharing bagaimana cara menyeting pompa ya, agar nanti pompa itu ketika yang kerannya dibuka hanya 1 atau 2, maka yang nyala hanya 1 pompa. Ketika nanti yang buka banyak, maka pompa akan jalan 2 gitu. Nanti kalau paralelnya 3, 4 gitu ya, seperti itu. Ketika kebutuhan sedikit hanya nyala 1, kebutuhan tambah banyak pompa kedua nyala, kebutuhan makin banyak pompa ketiga nyala. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas rangkaiannya bagaimana. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ya, saya terangkan di dalam gambar ini. Nah, saya pakai gambar yang unggahan dulu aja ya. Nah, jadi yang pertama kali kan gini, hanya 1 pompa ya kawan-kawan. Nah, kalau 1 pompa ini seperti saya bilang, kalau untuk menyuplai rumah segini banyak, maka akan kebagian sedikit-sedikit. Maka agar suplai airnya bisa kenceng atau bisa banyak, maka kita pasangkan 1 pompa lagi seperti ini. Jadi ini namanya dipasangkan paralel ya kawan-kawan. Paralel itu sejajar bersamaan, sama-sama ngambil dari tandon, kemudian disuplai ke distribusi yang sama gitu ya. Tentu saja jawaban dari kawan-kawan banyak sekali yang inspiratif ya, dimana membesarkan pipa ya. Nah, pipa besar di sini kawan-kawan untuk distribusi itu disebut header ya, header. Nah, jadi bacanya jangan header. Header itu, head itu kata dasarnya itu head lah ya, head itu kepala ya. Jadi kalau kawan-kawan nyebutnya header itu salah ya kawan-kawan. Oke, jadi dari sini kawan-kawan udah tahu ya bagaimana cara merangkai agar kita bisa mensuplai secara cukup rumah-rumah yang banyak ini, yaitu dengan menambahkan pompa. Nah, kalau ternyata ini anggaplah rumah-rumah kontrakan atau kos-kosan ya. Kalau kos-kosannya makin banyak, ya tinggal nambah pompa lagi kawan-kawan, tinggal tambah pompa gitu ya. Kemudian kalau perlu pipanya makin dibesarkan ya silakan gitu ya. Tapi biasanya sih kalau pompanya udah kenceng gitu ya, ya kalau jumlah rumahnya di bawah 10 rumah gitu, 2 inci masih cukup lah kawan-kawan ya. Baik, sekarang kita akan melihat ya bagaimana sih secara real merangkai pompa secara paralel ya. Nah, ini kelihatan di sini. Sebentar ya, saya ubah arah kamera dulu biar kawan-kawan bisa lihat. Nah, jadi di sini kawan-kawan bisa lihat pompa ini ya, 1, pompa 2. Yang ini merek Wasser itu Shimizu ya kawan-kawan.
Pompa ini sudah saya rangkai secara paralel. Kawan-kawan bisa lihat hisapannya dari ember yang sama, ya. Kemudian keluarannya ke arah satu discharge ya, atau satu keluaran lah ya. Nah, di sini keluar sini terus saya sambung pakai T, dua-duanya keluar dari lubang atau pipa yang sama. Nah, jadi ini yang disebut paralel ya kawan-kawan. Nanti kalau kawan-kawan ada yang nanya seri bagaimana, suatu saat kita akan bahas. Nah, kawan-kawan perhatikan, kita kan ada dua pompa nih. Tentu saja kita ingin pompa ini nggak selalu kerja bersama-sama ya kan. Kita itu inginnya ya kalau butuh satu pompa satu aja gitu. Tapi ini kawan-kawan ya, yang saya ingin kasih tahu kan, pompa ini tidak bisa bergantian bekerja. Tapi yang bekerja itu awalnya selalu satu. Kalau kita ingin ini jadi pompa utama, maka ini adalah menjadi pompa backup atau pompa pendukung ya kan. Sehingga apa? Setiap kali kita buka keran yang pertama kali atau sedikit gitu ya, maka yang nyala duluan kita akan set yang ini ya. Apa bisa yang itu? Bisa juga. Nanti bagaimana caranya saya tunjukkan. Jadi itu kawan-kawan. Yang hari-hari kita selalu pakai adalah pompa yang ini. Nah, kalau yang itu ketika kebutuhan makin tinggi, maka yang pompa sebelah sana akan ikut bekerja juga gitu ya. Nah, cara menyetingnya bagaimana agar terjadi seperti itu ya. Maka kita akan main-main di namanya pressure switch ya kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat masing-masing pompa itu memiliki pressure switch. Ini pressure switchnya. Yang ini saya buka ya kawan-kawan. Tadinya sih ada tutupnya juga seperti ini, sama juga. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya buka? Saya ingin tunjukkan caranya bagaimana agar pompa ini kita bisa set dia. Oh ya, kita balik aja ya. Yang ini kita akan set sebagai pompa utama, kemudian yang ini sebagai pompa pendukung. Bagaimana caranya? Caranya yaitu yang di sini setting tekanannya kita akan turunkan kawan-kawan. Sehingga dia akan beroperasi di tekanan rendah, ya kan? Sehingga nantinya pompa ini akan menjadi pompa utama yang pertama kali jalan. Ketika terjadi kekurangan air, ini baru menyala untuk mendukungnya. Nah, bagaimana cara menyetingnya agar tekanan ini bisa rendah? Maka ayo saya tunjukkan caranya. Nah, ini pressure switch-nya ya kawan-kawan. Di sini itu ada tempat untuk kita memutar pakai obeng. Terus di sini lambangnya negatif, di sini positif. Kalau kita pengen nurunkan berarti harus diputar ke arah negatif ya, diputar ke kanan. Seperti ini, kawan-kawan perhatikan. Saya putar langsung aja satu putaran. Nanti kita lihat hasilnya ya, apakah pompa utama akan nyala sendiri duluan gitu ya. Kita perhatikan. Oh ya kawan-kawan perhatikan, di sini sengaja saya letakkan tempelan stiker gini ya, agar kawan-kawan tahu ketika dia berputar nanti mana yang berputar duluan. Sekarang saya akan buka air, perhatikan mana yang nyala duluan. Nah, kelihatan ya, yang sana nyala duluan, saya tutup. Nah, sehingga ketika kebutuhan nggak terlalu banyak, yang bekerja hanya pompa Shimizu sana ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Nah, begitu. Nah, kapan pompa ini ikut bekerja? Perhatikan ya, ketika air saya buka lebar, ini kan masih kecil ya, saya buka lebar. Nah, perhatikan. Ketika air begitu kencangnya, kebutuhan begitu banyak, maka pompa ini ikut berjalan juga mendukungnya, ya kan? Sekarang kapasitas di sana jadi double, 30 liter per menit, ini sekitar 40 liter per menit, jadi total 70 liter per menit. Saya tutup sekarang. Nah, perhatikan, ketika kebutuhan saya kurangi, maka hanya pompa Shimizu yang bekerja. Terus saya tutup lagi. Nah, begitu cara kerjanya ya kawan-kawan. Jadi ini selalu menjadi backup aja, kalau kurang dia baru nambahin. Nah, kemudian kawan-kawan kan mungkin nanya, Pak, kalau saya jadikan yang backup itu yang ini bagaimana? Ya, caranya sama kawan-kawan kayak tadi. Tinggal dibuka pressure switch-nya, yang ini harus dikembalikan ya. Kembalikan ke asalnya. Jadi kawan-kawan harus tandain atau diingat-ingat.
Jadi intinya begini kawan-kawan, kita itu bisa mengubah mana yang jadi pemimpin. Ini di sini artinya apa ya? Dia pemimpinnya, ini pengikutnya ya, karena dia selalu bekerja, ini pemimpinnya. Nah maka kalau manapun yang kita jadikan pemimpin, maka dia jangan diotak-atik, ya. Yang kita pengikutnya itu yang kita turunkan, ya kawan-kawan. Jadi nanti kalau kita ingin yang ini jadi pemimpinnya, maka ini harus kita kembalikan tekanannya ya. Ingat-ingat, ditandain sebelum kita mengotak-atik, ya kan? Soalnya apa? Kalau nanti salah-salah putar, kawan-kawan putarannya terlalu tinggi, malah bikin panas pompanya ya. Kalau diturunkan, itu nggak akan panas kawan-kawan, karena kita justru mengurangi beban, gitu ya. Baiklah, itu tadi ya kawan-kawan tutorial cara memparalel pompa ya. Ini 2 biji pompa. Jadi kalau kawan-kawan punya 3 pompa gitu ya, 4 pompa, caranya ya gitu. Mana yang jadi pengikut, diturunkan tekanannya, diturunkan. Jadi kalau misalkan ini yang utama, terus pengikut 1, pengikut 2, pengikut 3, maka pengikut 1 diturunkan sedikit tekanannya, pengikut 2 makin diturunkan, pengikut 3 makin diturunkan lagi. Begitu caranya kan. Nah, kemudian mungkin kawan-kawan ada yang bertanya-tanya, Pak, ngapain repot-repot pakai paralel 2 pompa? Kenapa nggak beli 1 pompa yang besar aja? Nah, ini kawan-kawan, salah satu yang mungkin kawan-kawan ingin hindari adalah justru kalau kita ingin pakai pompa besar, ya, misalkan punya kamar kos, ya, punya kos-kosan berapa nih, misalkan 7 kamar gitu ya. Maka kawan-kawan daripada beli pompa kecil, maka kawan-kawan langsung beli pompa yang besar gitu. Ya silakan aja kawan-kawan. Tapi apa, nggak enaknya apa? Kalau yang pakai hanya 1 orang, yang nyala 1 pompa juga, 1 pompa besar gitu kan. Yang pakai 2 orang, yang nyala 1 pompa besar. Yang pakai 7 orang, yang nyala 1 pompa besar. Jadi selalu pompa besar itu yang nyala gitu. Meskipun ya memang nyalanya lebih nggak lama gitu, tapi saya nggak yakin ya, soalnya kawan-kawan sekarang itu banyak sekali yang pakai APC, jadi yang pakai 1 orang pun pompa besar itu akan nyala full gitu. Nah itu, jadi saya menyoroti bahwa yang pemakaian pompa besar kemungkinan besar kawan-kawan akan mengalami keborosan listrik gitu ya. Nah kalau pompa yang kecil-kecil seperti ini, maka ketika yang pakai hanya 2 orang gitu ya, maka nyala hanya 1 pompa. Ketika yang pakai sana mungkin 5 orang, barulah pompa kedua ikut nyala, jadi 2 pompa. Jadi wattnya nggak seberapa, karena misalkan ini 300 watt, ini 300 watt. Kalau 1 orang pakai air, maka hanya jalan 300 watt. Ya, itu ya. Ketika yang pakai banyak, baru 600 watt jalan. Tapi kalau kawan-kawan pakai pompa besar yang 600 watt sekaligus, 1 orang pakai aja langsung 600 watt jalan gitu. Bayangkan ya kan betapa borosnya. Baiklah, itu tadi kawan-kawan, mudah-mudahan konten kali ini membawa manfaat untuk kawan-kawan. Tentu saja mungkin pasti ada yang pro dan kontra, katanya Pak, saya tetap suka yang pompa besar. Ya silakan kawan-kawan, saya hanya memberikan alternatif yang mana menurut saya ini adalah cukup efisien. Baiklah kawan-kawan, kalau ada pertanyaan ataupun saran, tentu saja saya akan senang hati untuk membacanya. Kawan-kawan silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan.